Shalom semua. Allah tidak kuat. Shalom semua. Oh, sudah mood Christmas ini, harus kuat suaranya. Haleluya. Ya, sini sudah ada hiasan semua. Ya, sudah mood Natal. Ya, Bu, tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Ya, sudah mood Natal dan only two is okay. Only two. Di gereja kami pun di Semenyi, ya di Mantin mereka sudah mulai buat persiapan untuk membuat decoration. Tapi decoration belum siap, caroling sudah mula. Saya kata, wah kenapa kamu buat caroling terlalu awal? Mereka kata, pastor, nanti ada jemaat yang tidak sempat dilawati rumah dia karena mereka mau pulang ke Sabah, ada yang mau pulang ke Sarawak 1 bulan. Saya kata, oh okey lah. Ya, masih lagi belum sampai Desember mereka sudah ada caroling dalam rumah di jemaat kami di Semenyi, ya. Dan apapun kita perlu bersyukur, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Amin. Oh, masih tidak kuat. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, tadi Pastor Max ada beritahu, saya juga bukan saja mengetuai AGBM, tapi juga saya mengembalakan gereja orang asli dan juga gereja Sabah Sarawak. Kami ada 3 gereja orang asli di Mantin, di Kedat, di Gebok dan juga di Labu. Kami juga ada 1 gereja di Bandar di Semenyi. Kebanyakan jemaat kami ya, dari Sabah dan juga dari Sarawak, ya, dan Indonesia juga ada, ya, dan kami bersyukur juga kami ada 4 pastoral staff yang bersama-sama saya melayani, ya, bersama-sama, ya, karena ini adalah kerajaan Tuhan. Saya satu orang tidak mampu, tapi saya bersyukur karena Tuhan juga sediakan hamba-hamba Tuhan bersama-sama dengan saya melayani gereja dan bersama-sama membangunkan gereja yang telah dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kami untuk kami layani di Mantin. Ya, saya bersyukur juga ada orang asli di sini dari Rembau dan juga dari Tampin, kan? Ya, kita bersyukur karena mereka datang bersama-sama kita pada hari ini, ya, beribadah bersama-sama dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Ya, dan saya sudah berkeluarga, ya, ada 3 putri sudah besar-besar, ya, sekarang sudah bahasa Inggris kata sudah mau empty nest, ya, hanya kami berdua di rumah. Karena anak-anak semua sudah bekerja, ya, ada kehidupan mereka sendiri, ya, dan saya bersyukur karena diberi kesempatan juga, ya, untuk melayani pada hari ini. Nah, tadi saya sangat tersentuh ketika kita menyanyikan lagu yang pertama. Koras dia itu sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Ya, dan mari kita ambil mungkin 5 menit untuk nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ya, saya tidak tahu lagu ini, pertama kali saya dengar lagu ini. Ya, saya tidak tahu apakah ini lagu baru atau lagu lama, saya tidak tahu. Tetapi ketika saya menyanyikan chorus, ya, ketika kita menyanyikan chorus lagu ini, ya, sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi ini. Karena kita harus tahu hidup kita ini, saudara. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita lihat hidup kita sekarang ini, ya, hebat. Mungkin kita lihat hidup kita ini mungkin, ya, sempurna. Mungkin kita lihat hidup kita ini, kita mungkin memiliki kejayaan. Tapi nanti kita tidak akan tahu apa yang akan kita lewati. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu, apapun keadaan hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika hati kita masih kuat di dalam Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, apapun keadaan kita, saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan mengubah sesuatu yang kita hadapi kehidupan kita kepada kekuatan kesempurnaan yang luar biasa yang terjadi
di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu yang sedikit dinyanyikan, kita nyanyi lagu ini sebagai persiapan untuk kita mendengar firman Tuhan. Sila Bu. Ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sebagai satu persiapan. Sama-sama kita katakan lagu ini. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Kita katakan chorus sama-sama, hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi kita katakan, hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadapanku, sukacitaku hanya di. Kita katakan lagi, hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi dalam kehidupanku, sukacitaku ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sukacitaku ada di dalam. Bapa, pagi ini kami berdoa, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami perlukan Engkau. Tanpa Engkau, hidup kami sia-sia. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak akan berarti. Karena ketika kami melewati waktu-waktu yang sukar dalam kehidupan kami akan tenggelam, kami akan hancur. Karena kami tidak memiliki Engkau Tuhan. Keberhasilan kami, kemegahan kami, walaupun kami mungkin hebat, tetapi kalau hidup kami tanpa Engkau, semuanya akan menjadi sia-sia. Namun kami bersyukur pada pagi ini kami memiliki Engkau. Jamah kami, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar.
Persiapkan jemaatmu, persiapkan hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur dan saya sangat dijamah oleh Tuhan ya, ketika saya mulai mendengar lagu ini dan mulai menaikkan lagu ini ya, dan ya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi ini, menyedarkan kita siapa kita sebenarnya. Ya, apa sebenarnya yang penting di dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan supaya kita ini akan selalu beroleh kekuatan, akan selalu beroleh semangat, supaya kita ini akan selalu diberkati Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau kita lihat hidup kita di dunia ini, kita mungkin akan berkata dunia ini tidak adil. Ya. Kadang-kadang kita lihat di dunia ini, kita akan berkata, kenapa perkara ini selalu terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa masalah ini selalu datang di dalam kehidupan kita? Satu hari ketika satu jemaat saya bertanya kepada saya, Pastor, kenapa saya tidak pernah sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ini ada yang senang. Ya, artinya kesusahan demi kesusahan yang dia alami di dalam kehidupan dia. Cabaran demi cabaran terjadi di dalam kehidupan dia. Kesakitan demi kesakitan yang dia alami di dalam kehidupan dia. Sehingga dia bertanya, kenapa Pastor perkara ini selalu terjadi di dalam kehidupan saya? Saya mau senang sedikit, tapi tidak ada yang senang. Selalu susah. Dan dia mengeluh. Ya, dia mulai putus asa. Dia mulai merasa bahwa hidup dia tidak ada arti. Ya, dan saya berkata kepada dia, ingat satu hal. Ya, lihat dulu hidupmu, apakah kamu benar-benar mentaati Tuhan? Apakah kamu benar-benar mendengar firman Tuhan? Apakah kamu benar-benar mengerjakan apa yang firman Tuhan telah ajarkan kepada kamu? Apakah kamu benar-benar ada usaha untuk mendekatkan diri kamu kepada Tuhan? Ya, karena dia selalu mengeluh, karena dia tidak tahan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Ya, saya kenal dia karena saya tahu bagaimana kehidupan dia di gereja, bagaimana kehidupan pribadi dia ya di hadapan Tuhan. Dia juga bukan orang yang serius. Sebab itu ya sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia, dia mulai mengeluh, dia mulai berkata, tidak ada arti saya beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam kehidupan dia tidak serius. Di dalam kehidupan dia tidak benar-benar untuk belajar, mengerti ya hidup dia di hadapan Tuhan. Dia tidak mau belajar untuk mengerti peranan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya hidup dia selalu ada kekuatan, selalu ada bimbingan pemeliharaan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada pimpinan Tuhan. Walaupun dia akan berdepan dengan cabaran, walaupun dia akan berdepan dengan rintangan, walaupun dia akan berdepan dengan masalah dalam kehidupan dia tidak takut dan gentar, sebab dia akan tahu Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepada dia, saudara. Amin. Nah, pada pagi ini kita akan belajar daripada Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Kita lihat dalam Alkitab kita dan juga di PowerPoint. Ya, kita akan belajar tentang kasih setia Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang betapa besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Alkitab berbicara tentang kasih setia Tuhan, itu bicara tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang difirmankan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ini saudara. Dan ia jelas, dan ia adalah ya dan amin. Ya, kalau bicara tentang kasih setia Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan itu memang terjadi kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada dia, benar-benar orang yang berusaha untuk mendekatkan hidup dia ke dalam tangan Tuhan, saudara. Amin. Dan sekarang kita harus bicara tentang kita. Ya, bicara tentang kita, bagaimana hidup kita.
Apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita ini boleh beroleh kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita fahami di dalam kehidupan kita supaya hari-hari hidup kita, ya, supaya perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan akan selalu ada kekuatan. Ya, ingat, perjalanan kita ini bukan mudah. Ya, perjalanan kita ini semakin kita dekat dengan Tuhan, perjalanan hidup kita semakin sukar. Tetapi pada hari ini, ya, kita memang tahu kasih setia Tuhan itu luar biasa, tapi kita juga perlu belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita ini boleh beroleh kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan yang akan selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ayat yang ke-15 daripada Mazmur 100 yang ketiga. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, ini bagian yang paling penting. Ya, daripada ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Nah, kita lihat Mazmur, dia berbicara tentang keadaan kita. Ya, bagaimana hidup kita ini sebenarnya? Walaupun kita lihat banyak orang kalau bicara, kalau membaca firman Tuhan ini, ia bicara tentang kematian. Satu hari nanti, hebat macam mana pun kita akan tetap menghadap surga. Ya, tetapi saya mau membawa kita semua untuk mengerti satu hal. Di dalam kehidupan kita ini kita harus tahu, kadang-kadang kita manusia, kita ada ego kita tersendiri. Kita manusia, kadang-kadang kita ada darjat kita sendiri. Kita manusia, kadang-kadang karena kita ini kan masih kedagingan, kadang-kadang kita lupa apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa beroleh kekuatan, supaya kita sentiasa beroleh kemenangan, supaya kita sentiasa beroleh pemeliharaan, supaya kita sentiasa beroleh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita selalu tadi nyanyikan sukacita, sukacita. Ya, sukacita itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita ini boleh selalu menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan telah janjikan kepada kita, saudara. Hebat macam mana pun hidup kita, luar biasa macam mana pun hidup kita, ya, terkenal macam mana pun kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak ada takut akan Tuhan, kalau kita tidak ada pengharapan kepada Tuhan, kalau kita tidak memegang perjanjian firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, saudara, kalau kita ini mungkin menjauhkan diri kita dari Tuhan, bagaimana kita boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita harus lihat, satu hari kita mungkin hebat, kita luar biasa. Alkitab katakan nanti kita akan jadi seperti bunga. Bila datang angin, bila datang panas terik, bila ada waktunya, dia akan gugur. Batangnya pun tidak akan mengenal bunga itu cantik atau tidak. Nah, artinya kadang-kala kita tidak akan tahu bila waktu kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tahu satu hal yang
penting yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita adalah hari-hari hidup kita. Selagi kita hidup, selagi kita bernyawa di bumi ini, kita akan berdepan cabaran demi cabaran. Kita akan berdepan jatuh dan bangun. Kita akan berdepan dengan masalah. Kita akan berdepan dengan berbagai cabaran hidup. Sehingga kadangkala kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kalau kita tidak memegang perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang lemah. Kita akan menjadi orang yang tidak berdaya, maka hidup kita akan sia-sia. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita tadi, saudara, orang kasih setia Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang berpegang kepada perintah perjanjiannya, malah kasih setia Tuhan juga akan berkelimpahan kepada keluarga, keadilannya kepada keluarga, bahkan sampai ke anak cucunya. Amin. Nah, ini hidup kita, saudara. Nah, hidup kita yang hari ini kita perlu belajar sesuatu yang sangat penting. Kita perlu mengerti apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kasih setia Tuhan ini selalu ada, selalu berkelimpahan, selalu mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus tahu nanti di depan hidup kita tidak akan tahu. Saya selalu beritahu jemaat saya, sekalipun waktu ini kamu hebat, bisnis kamu luar biasa, tapi kalau kamu lupa Tuhan, hebat macam manapun kamu, semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kamu tidak akan mampu berdepan dengan cabaran. Kamu tidak akan mampu karena suatu hari nanti kamu akan gugur. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada kekuatan Tuhan, kalau tidak ada kasih setia Tuhan, kamu tidak akan mampu melewati kesukaran yang akan kamu hadapi di dalam kehidupanmu. Saya selalu beritahu mereka, mengajar mereka untuk mengerti, untuk selalu berada di dalam Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk selalu takut akan Tuhan. Cabaran apapun yang mereka hadapi, pergumulan apapun yang mereka hadapi, masalah apapun yang mereka hadapi, mereka tetap harus takut akan Tuhan. Mereka tetap harus percaya kepada Tuhan. Mereka tetap harus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka melewati pergumulan, mereka tidak akan gugur. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan ada dalam hidup mereka. Amin. Nah, kita juga pada pagi ini, kita harus tahu, kita hebat, luar biasa. Kita mungkin berjaya, luar biasa. Ingat, yang paling besar, yang paling penting dalam hidup kita adalah kasih setia Tuhan. Apabila kita berharap kepada Dia, apabila kita bergantung kepada Dia, apabila kita mencari Dia, takut akan Dia, ketika kita melewati pergumulan, di situ akan ada kekuatan. Saya mau membawa kita semua belajar daripada 3 tokoh Alkitab yang luar biasa, yang akan mengajar kita kenapa takut akan Tuhan itu, mengapa percaya kepada Tuhan itu, mengapa berharap kepada Tuhan itu sangat penting. Di dalam kehidupan mereka, bahkan kita juga akan belajar dalam kehidupan kita sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita juga perlu belajar dari mereka tentang takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap menjadi hebat dan luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan melewati setiap tantangan dengan luar biasa, saudara. Amin. Nah, yang pertama, kita akan belajar daripada Yusuf. Yang pertama, saya mau bicara tentang sesuatu yang kadangkala mungkin tidak terpikir di dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak akan tahu bila kita akan berdepan dengan kesusahan.
Saudara tahu tak bila saudara akan susah? Tahu tak? Ya, kita tidak akan tahu bila kita akan susah. Kadang-kadang kita juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita ini merendahkan hidup, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berharap kepada Dia, kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, ini yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf dalam Kejadian pasal 45 ayat ke-5 dan ke-6 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Amin. Kita tahu semua kehidupan Yusuf. Yusuf adalah orang yang luar biasa. Ya. Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan ya untuk memastikan bangsa Israel itu hidup. Ya, tetapi Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan dia. Yusuf hanya tahu karena Tuhan berbicara akan ada berkas menyembah kepada dia. Yusuf hanya tahu dia akan menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu yang Yusuf tahu. Tapi Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dia. Yusuf tidak tahu bahwa suatu hari nanti dia mau dibunuh oleh adik-beradik dia. Yusuf juga tidak tahu suatu hari nanti dia akan dijual kepada Ismail dan dijual kepada Potifar. Yusuf tidak tahu daripada Potifar dia harus masuk ke penjara. Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan dia. Tetapi satu hal yang Yusuf tahu, dia takut akan Tuhan. Amin, saudara. Satu hal yang dia tahu, dia takut akan Tuhan. Sebab itu ketika dia dijual di rumah Potifar, dia tetap jaga hidup dia. Ketika Potifar menggoda dia tetap jaga, dia pelihara kehidupan dia. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Ya, karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, kalau kita ini dijual, kalau kita ini dianiaya, boleh tak kita berkata, tidak apa, janganlah kamu menyesali apa yang kau buat kepada aku. Boleh tak? Halo? Halo? Kalau satu hari nanti kalau kita dicaci, dihina, mungkin dimaki. Ya mungkin dimaki. Suatu nanti dia datang, oh ya maafkan saya. Ya, boleh tak kita kata, oke tidak apa, janganlah kamu menyesali. Ini kehendak Tuhan. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Ya tak boleh. Jangan kata saya, jangan kata saudara, saya pun kadang-kala saya bergumul. Ya, walaupun saya kata saya maafkan kamu, tapi hati saya, Ya. Nah kadang-kadang kita lihat, Yusuf luar biasa. Sekalipun dia dijual, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia dipenjara. Ya. Tetapi karena takut akan Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan, saudara. Ya. Dia melewati kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Dengan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan dia, saudara. Amin. Ya, satu kita lihat di dalam kehidupan kita kadang-kala kita tidak akan tahu bila kita akan berdepan dengan cabaran. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, masa depan kita.
Tetapi pada waktu kita dalam kesenangan, waktu dalam keadaan yang mungkin sempurna, nah waktu ini terus takut akan Tuhan, saudara. Amin. Terus percaya kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Ketika waktu yang sukar datang, kita tetap percaya kepada Dia. Kita tetap memelihara kehidupan kita. Kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Yang Tuhan akan selalu memberkati, memberi kekuatan walaupun kita berdepan dengan kesukaran. Nah, ini kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, selama-lamanya sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Ke lembah kelam dalam macam manapun kita tetap akan bangkit. Kenapa? Karena adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, ini dia. Ini dia kehidupan kita. Kita perlu tahu kadang-kala hidup kita ini, ya, kita benar-benar perlu Tuhan. Amin. Yang kedua, kadangkala kita sering berasa sendirian tanpa pertolongan. Ya, kita tidak akan tahu bila. Satu kali sunyi, mungkin kita rasa sendirian. Kadangkala kita duduk, mana pertolongan? Dari mana datangnya pertolongan? Bagaimana saya mau melepaskan diri daripada kesulitan hidup? Bagaimana saya mau melepaskan diri daripada cabaran? Ya, pada pagi saya ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, ya, selepas habis merenungkan firman Tuhan, saya membaca satu WhatsApp dari seseorang yang saya kenal. Dia kata, "Pastor, saya tersepit sekarang, saya tidak tahu apa yang saya mau buat, saya sendiri. Saya tersepit. Ya, saya mau ke kiri tak boleh, mau ke kanan tak boleh. Mau ke belakang tak boleh, mau ke depan tak boleh." Ya, saya beritahu dia, tidak apa. Waktu ini jangan kamu pikir mau kiri, mau kanan, mau depan ke belakang. Waktu ini kamu cari Tuhan. Ya, kamu cari Tuhan. Ya, Pastor, tapi saya rasa sendiri. Tidak apa. Cari Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Amin. Nah, saudara, kita lihat Daniel ketika dia berdepan dengan raja pada waktu itu. Ya, raja pada waktu memang mengasihi Daniel, tetapi karena Daniel dikhianati. Ya, dikhianati karena dia orang yang hebat luar biasa. Itu yang diketahui oleh Daniel, tetapi Daniel tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi kepada dia. Nah, pada waktu dia tahu bahwa dia sedang diperangkap oleh orang lain supaya dia harus menyembah raja, Daniel lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Alkitab katakan Daniel tetap menyembah kepada Tuhan walaupun dia tahu akibat daripada perbuatan dia. Kita tahu Alkitab katakan akhirnya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa sendirian. Ya, sendirian. Ya, mungkin pada waktu itu kita mungkin boleh rasakan, kita boleh rasakan perasaan Daniel. Ya, mungkin dia takut, mungkin dia bimbang. Ya, tapi satu hal dia tahu, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang menyembah kepada Tuhan. Dia orang yang menjaga hidup dia. Alkitab katakan Daniel juga tidak menjamah makanan raja. Menjaga hidup dia supaya hidup dia kudus, suci di hadapan Tuhan. Dan ketika Daniel dicampakkan ke dalam gua singa bersendirian, ya, karena Alkitab katakan raja pun menggunakan meterai, mencap cincin, ya, untuk memastikan bahwa Daniel tidak ada perubahan. Daniel, gua itu juga tidak akan terbuka. Tidak ada pertolongan dari mana-mana. Ya, dia bersendirian di dalam gua. Ya. Nah, kadang-kala saudara, kita tidak tahu. Satu hari nanti, kita juga akan rasa bersendirian. Kadang-kala kita berpikir, dari mana mau mendapatkan pertolongan ini? Kadang-kala kita pikir, apa yang akan terjadi kepada saya? Habislah saya mati. Tapi Alkitab katakan, Daniel memberitahu raja,
ketika raja mencari dia. Awal pagi, raja pun berpuasa untuk dia. Dia kata, "Hai Daniel, kamu masih hidup?" "Ya, masih hidup." Ada malaikat datang menutup mulut singa. Amin. Setelah itu kita jangan berpikir kita sendirian. Karena jangan kita berpikir kadang-kala dari mana pertolongan. Ketahuilah ketika kita percaya Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, di situ pasti akan ada pertolongan saudara. Amin. Amin saudara. Tahun lalu, saya melewati waktu yang sangat-sangat sukar. Saya tak tahu dari mana pertolongan yang saya perlukan di dalam kehidupan saya. Ya, dan pada waktu itu saya hanya berkata, "Tuhan, kalau ini pengakhiran hidup saya siap." Ya, Jun 2021, ya, ketika COVID, semua hampir, bukan semua lah, hanya 39 dari jemaat kami dijangkiti dengan COVID-19. Dan 39 daripada 39 itu 2 serius. Satu jemaat saya dengan saya. Ya, dan pada waktu itu saya dibawa ke hospital dan dokter memberi saya oksigen, dan memang saya dalam kesukaran untuk bernafas. Ya. Hari pertama saya di hospital, hari kedua saya tidak boleh jalan sudah. Mau langkat kaki jalan tak boleh, semua tidak boleh. Ya, dan makan pun saya harus untuk satu suap buka, satu suap tutup. Tunggu kunyah habis, satu suap buka, satu suap tutup. Bayangkan pada waktu itu sangat sukar. Ya, mau bergerak pun sukar, mau lakukan apapun sukar. Dan saya duduk, Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, dan hari kedua, hari ketiga, saya punya oksigen mulai drop. Ya, dia sudah mau ke 70. Dokter datang, dia kata, "Cik Sanusi, malam ini kami akan tengkurup kamu, kami akan bagi kamu paling besar, itu mesin tepi." Saya tak tahu itu panggilan apa, 60 miligram, 60, saya tak tahu itu bahasa medical, saya tak tahu. Ya, dia besar, tube besar. Kami akan tengkurup kamu, kalau tidak naik besok, kami akan tidurkan kamu. Satu kali kalau kamu dengar kena tidurkan, apa dalam pikiran kamu? Waktu itu saya sudah trauma. Bukan saja dokter beritahu, besok kalau tidak naik, kami akan tidurkan kamu. Malam ini cakap semua, video call semua family kamu, beritahu mereka. Ya, nah waktu itu saya sudah pikir, this is the last. This is the last. Ya, dengan beberapa hari itu juga saya lihat setiap hari. Saya trauma bukan saja apa yang dokter katakan, saya trauma karena setiap pagi, saya bukan tak pernah masuk hospital selama ini. Saya pernah masuk hospital beberapa kali, tapi kali ini tak sama. Biasanya pagi kamu bangun pukul 7, ada nurse dan juga ada orang tolak makanan, sarapan pagi. Tapi pagi, waktu itu pagi, kamu tak akan jumpa makanan awal. Kenapa? Karena awal pagi di lorong tengah ada 7 ke 10 mayat setiap pagi sedang diatur untuk ditolak ke rumah mayat. Setiap hari. Itu bicara tentang malam tadi sampai besok pagi, bukan yang dari siang sampai malam, lain lagi. Saya trauma, saya melihat orang-orang muda, ya 18, 20, 30, semua mereka tidak hidup. Saya mulai kata, saya mungkin orang yang seterusnya. Dan ketika dokter kata, saya berkata, nah waktu ini adalah waktu yang last. Apapun, saya tetap percaya kepada Tuhan. Apapun, kalau waktunya Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan, saya siap Tuhan. Walaupun saya bergumul, ya. Nah dari situ baru saya sadar, kematian itu bukanlah yang mengembirakan. Kematian itu
sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Dan saya call semua family, istri saya nangis, ya, keluarga nangis, saya call semua. Saya beritahu mereka mungkin ini panggilan terakhir. Karena besok kalau tidak naik oksigen, saya akan ditidurkan. Nah, malam itu sudah ketiga saya di tengkurap, ya. Malam itu saya tidak tahu jam berapa. Saya betul-betul tidak tahu jam berapa. Saya merasakan satu sentuhan di bahu saya, seperti satu sentuhan. Ya, saya tidak tahu siapa. Ya, saya mulai buka mata, saya lihat tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Itu hari ketiga. Ketika malam pertama saya ditengkurapkan, saya disentuh. Saya tidak tahu siapa. Ya, dan saya mulai berkata, mungkin ini Tuhan. Dalam keadaan yang sukar, saya kata mungkin ini Tuhan. Saya mulai menaikkan ucapan syukur. Syukur Tuhan, saya tahu Engkau melawat saya. Nah, sudah ketika besok pagi, ketika dokter datang membuat pemeriksaan semua, dia kata, Cik Sanusi, puji Tuhan, oksigen kamu naik 80 ke atas. Tapi masih kekal dengan oksigen yang paling besar. Ya, kita mau tunggu nanti sampai malam. Kalau oke, mungkin kamu tak perlu ditidurkan. Baru saya kata, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mulai menaikkan ucapan syukur. Saya terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Dan malam itu, malam yang berikutnya, ketika saya sudah tidak ditengkurup lagi, saya mulai naik oksigen. Ketika saya mulai baring, saya tidak tahu. Tak tahu pukul berapa malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, saya disentuh kali kedua. Kamu tahu di dalam hospital pada waktu itu, kamu boleh rasakan seperti raw maut sedang berkeliaran. Ya, sedang berkeliaran. Yang Taoism dia buka dia punya handphone, dia punya lagu. Yang Buddhis buka lagu dia, yang Islam buka Al-Quran dia, yang Hindu dia buka dia punya. Tidak ada satu orang pun yang marah. Mereka buka sampai 3 pagi, 4 pagi, bahkan sampai 6 pagi. Kuat-kuat. Tak ada satu orang pun marah. Bayangkan. Artinya semua orang dalam ketakutan. Saya mulai berkata, ya, saya buka lagu rohani kecil-kecil, saya dengar sendiri. Kenapa ya? Saya buka lagu rohani, saya buka khotbah kecil-kecil. Saya dengar sendiri, saya tidak mau ganggu orang. Tapi orang ini buka kuat-kuat. Ya, buka kuat-kuat, ya, tidak ada satu orang pun yang marah. Saya rasa seperti ada roh maut sedang berkeliling dan orang dalam ketakutan. Nah, malam kedua saya disentuh. Dan malam kedua ketika saya disentuh, saya beritahu kalau ini Tuhan, tolong bicara kepada saya. Ya, saya mulai berkata begitu. Ya, dan hari ketiga ketika saya mau dilepaskan dengan yang besar, mau dimasukkan yang 10 miligram, saya tidak tahu apa medical dia. Ya. Sebelum saya tidur saya mau berkata, kalau Tuhan Kau sentuh saya sekali lagi malam ini, tolong bicara dengan saya. Ya, dan ya, sekali lagi sentuhan yang ketiga. Saya langsung buka mata, tidak ada ke orang kiri kanan, saya hanya dengar musik Al-Quran, musik Taoism, musik Hindu, ya. Tapi saya langsung bicara, Tuhan bicara. Ya, saya buka mata, saya bicara, Tuhan bicara. Tapi tak ada suara. Tapi satu hal yang saya rasa, hadirat Tuhan memberikan saya sukacita. Amin. Nah, dari situ saya mulai kuat, dari situ saya mulai bangkit. Tuhan, kalau Engkau memberikan saya peluang kedua, saya akan melayani Engkau dengan lebih giat. Sesukar macam manapun, ya, masalah macam manapun, sulit macam manapun, saya tetap akan melayani Engkau. Sebab Engkau besar, sebab saya tahu tugas saya belum selesai. Nah saudara, luar biasa, hebat. Dan saya sampai hari ini saya bersyukur, Tuhan terima kasih untuk
kesempatan yang kedua yang telah kau berikan kepada saya. Sedangkan saya lihat orang muda semua meninggal. Setiap hari kita trauma bukan kita sakit, trauma karena setiap hari kita lihat orang mati. Kiri dan kanan, saya 2 minggu di hospital, ya saya sedih bila melihat orang muda berusia 18 tahun, belum sempat dimasuk oksigen, belum sempat, baru ditolak di depan saya saja, ditolak di katil, dipindahkan, baru mau cucuk demi oksigen, mau masukkan ke hidung dia. Itu dokter kata, dek, sudah tidak ada, 18 tahun sahaja, sudah tidak ada. Artinya dalam perjalanan dia sudah tidak ada. Dan bayangkan, ya, pada waktu itu, situasi pada waktu memang menakutkan. Kita rasa bersendirian. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak takut dan gentar sebab ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. So itu dalam hidup kita sudah jangan takut dan gentar. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Karena waktu yang sukar, Tuhan selalu ada. Waktu yang sukar, kasih setia Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, yang terakhir, kadang-kala kita juga tidak tahu bila kita akan diperhadapkan dengan kebuntuan. Buntu. Ya, buntu. Artinya habis. Tidak ada lagi jalan keluar. Ya, kadang-kala ada akan waktu kita akan berdepan dengan cabaran ini, buntu. Tak ada lagi jalan keluar. Nah, kita lihat satu lagi tokoh Alkitab, janda daripada Sarfat ketika pelayanan Nabi Elia. Ya, ini dicatat dalam Raja 1 Raja-Raja 17, 12 sampai 14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang yang ada padaku, aku sedang mengumpul 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Janda ini buntu. Waktu itu di Sidon musim kering. Tidak ada makanan. Makanan yang ada pun hanya segenggam tepung dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu itu adalah makanan yang terakhir untuk mereka berdua. Ketika mereka makan, selepas itu tidak ada makanan, mereka akan mati. Janda ini buntu. Janda ini sudah tahu bahwa akhir hidupnya sudah sampai. Ya, tetapi ketika dia berdepan dengan Elia, ketika Elia memberikan dia makanan, dia percaya kepada Tuhannya Elia. Setelah dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia percaya kepada Tuhannya Elia. Yang kedua, dia juga percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Elia kepada dia. Walaupun dia berkata, aku hanya ada segenggam cukup dengan aku untuk anakku. Hari ini sahaja. Tetapi dia mentaati apa yang Elia katakan kepada dia. Ya. Waktu itu memang buntu. Ya, tidak ada jalan keluar. Hanya itu saja yang akan terjadi. Tetapi Alkitab katakan, ketika dia melakukan apa yang Elia katakan, dia membuat roti, lalu diberikan kepada Elia terlebih dahulu.
Lalu dia kembali membuat roti untuk dia dan anak dia. Alkitab katakan tepung itu berkelimpahan, minyak itu juga penuh, tidak berkekurangan. Artinya bicara tentang kelimpahan di dalam kehidupan janda itu. Sehingga janda itu tidak berkekurangan. Walaupun buntu sebelumnya, walaupun sukar sebelumnya, tetapi karena dia memberkati, karena dia percaya kepada Tuhan, saudara, hidup dia tetap berkelimpahan. Walaupun pada waktu dia membuat keputusan yang sangat sukar di dalam kehidupan dia, tetapi karena dia percaya Tuhan, Tuhan telah melepaskan dia, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, soal itu kita lihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Buntu, sukar, tapi Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan lakukan hal yang hebat di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, soal itu kita lihat ya. Kita lihat dia percaya. Dia tetap percaya. Keputusan yang sukar dia tetap percaya. Saudara, kadang-kala saudara kita pun akan berdepan hal yang sama. Kita buntu. Karena kita tidak tahu bagaimana untuk membuat keputusan. Tapi lakukan. Karena kita mau percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya setelah 2 minggu, ya, kemudian saya pulang ke rumah, di hospital saya pulang ke rumah. Ya, saya tidak mau buat apa-apa 1 minggu itu. Kemudian saya, ya, karena ada orang beri saya offering ketika saya di 2 minggu di hospital. Ya, dan waktu itu, ya, ketika saya keluar, ingat, kamu telah mendapat peluang kedua. Ketika kamu sampai ke rumah, ya, ingat akan aku. Saya berdoa. Dan Tuhan katakan, kamu sudah diberi peluang kedua, jadi berkat. Honor your people. Maksudnya, menghargai teman-temanmu, orang-orang percaya, orang-orang yang ya mungkin terkesan dengan keadaan COVID pada waktu itu. Ya, saya pulang, saya berdoa, saya cek account saya pertama kali setelah beberapa minggu, saya cek account saya lihat ada orang kirim 10.000 ringgit. 10.000 ringgit dalam account saya. Ya, sekali lagi saya katakan 10.000 ringgit. Saya mau kata Tuhan, apa yang saya perlu buat? Tuhan kata, honor your people. Honor your people. Ya. Dan saya mulai kumpulkan keluarga saya. Sekarang ada orang berkati saya 10.000. Tolak perpuluhan 1.000. Saya mau bagi orphanage 1.000. Kemudian saya kira ada beberapa orang yang kehilangan suami, hamba Tuhan yang kehilangan suami. Ya, yang kehilangan suami 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, setengah semua. Oke, 5.000 simpan dulu. Nanti saya buat keputusan. Ya, kemudian saya hantar kepada orphanage, saya hantar kepada janda tadi yang kehilangan suami sewaktu COVID. Ya. Ya, hari ini saya hantar. Besok teman saya call, Pastor Sanusi, I have 10,000 already sent to your account. Saya duduk di katil bingung. Semalam saya coba cek, dapat 10.000, saya hantar setengah. Besok datang 10.000 lagi. Nah, oleh karena datang 10.000 lagi, saya call senior pastor saya. Sebab tak boleh buat keputusan. Ya, senior pastor saya kata, okay, you keep some money, you want to give whoever, you give. Jadi, balance 5.000, saya give semua. Ya, 10.000 yang pertama, satu pun saya tidak ambil. Saya give semua. Day 3, setelah saya terima 10.000, ada orang bagi 5.000, 4.000, 4.000, 4.000. Saya pun tidak tahu. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Sehingga waktu itu, senior pastor telepon, hey Sanusi, keep some money for your future. You know, yeah, pastor, I keep some money for my future, but I still want to give.
it's okay, you give. Amin, saudara. Sukar macam mana pun hidup kita, kalau kita honor people, honor the house of God, we will be blessed. Kita akan diberkati. Nah, pada hari ini saudara, mari kita fikir, kita mulai merenungkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita lalui dalam hidup kita. Tapi ingat, kasih setia Tuhan selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Selagi kita takut akan Tuhan, selagi kita percaya kepada Tuhan, selagi kita beribadah kepada Tuhan, kita akan selalu dipelihara Tuhan, kita akan selalu dilindungi Tuhan. Amin.